Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ngopi, kali ini kita sudah ada di salah satu pesantren di Kabupaten Pamekasan, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Mawardi, dengan satu segmen konten ngopi sharing sapa pesantren. Kali ini kita sudah bersama pengasuh Pondok Pesantren Al-Mawardi. Kita akan berkenalan, kita akan menyapa Pondok Pesantren Al-Mawardi tentang bagaimana perjalanan dari Pondok Pesantren Al-Mawardi dan sejak kapan Pondok Pesantren Al-Mawardi ini berdiri. Kita akan lebih jauh mengenal Pondok Pesantren Al-Mawardi. Ya, baik Kiai, sebelumnya kami dari tim Ngopi Sharing dengan segmen konten Ngopi Sharing Sapa Pesantren ingin menyapa dari Pondok Pesantren Al-Mawardi Pasanggar Pegantenan tentang profil atau sejarah dari Pondok Pesantren Al-Mawardi. Bismillahirrahmanirrahim. Pondok Pesantren Al-Mawardi ini berdiri tahun 2013. Ya, tujuannya sejak awal memang ingin mengembangkan untuk menjawab tantangan zaman, sehingga kami ingin mengembangkan alat komunikasi, utamanya bahasa Arab, bahasa Inggris, mengingat masyarakat sekitar Pondok Pesantren Al-Mawardi banyak yang merantau ke luar negeri, utamanya Arab Saudi dan Malaysia, bahkan ada yang ke Taiwan, ada yang ke Korea. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini, maka saya berpikir generasi yang selanjutnya harus dipersiapkan, sehingga ada di negara orang tidak hanya menjadi buruh, menjadi kuli, bahkan yang saya inginkan mereka akan menjadi orang-orang terhormat, apalagi di negara kita sendiri. Jadi berarti Pondok Pesantren Al-Mawardi ini berdiri pada tahun 2013 dengan salah satu tujuannya bagaimana kita bisa mengikuti zaman. Karena teman ngopi, salah satu dari program unggulan di Pondok Pesantren Al-Mawardi ini bagaimana mendidik santri agar bisa mampu dalam dua bahasa asing, khususnya bahasa Arab dan bahasa Inggris, merupakan suatu penemuan dan gagasan baru dari Pondok Pesantren Al-Mawardi. Tapi selama dari perjalanan 2013, tentunya kan perjalanan tidak selamanya mulus, Kiai. Pasti ada beberapa hal yang kemudian menjadi tantangan, mengingat bahasanya itu bahasa Inggris dan bahasa Arab yang banyak orang beranggapan itu bahasa sulit. Selama dari perjalanan 2013 sampai hari ini 2022, apa tantangan terberat bagi jenengan? Tentu banyak sekali di perjalanannya menemukan hal-hal yang memang menjadi kendala. Yang pertama, santri kadangkala enggan untuk mempraktekkan, malas. Toh walaupun di sini sudah digodok betul bagaimana santri Al-Mawardi bisa berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang kedua itu tentu tantangannya kadangkala karena di sini di sekitar pondok ini masih kental keagamaannya. Mereka mengira di pondok ini hanya dipelajari bahasa Arab, bahasa Inggris. Seakan-akan kurang dukungan lah dari wali santri, dari masyarakat. Mereka inginnya harus dipelajari keagamaan terus. Toh walaupun sebetulnya di sini setiap waktu itu sudah dipelajari kitab-kitab salaf.
di samping bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena mungkin bagi para wali santri dan bagi para orang banyak bahwa santri itu fokusnya memang harus dibaca kitab. Santri itu harus fokusnya di ubudiyah dan semacamnya. Tetapi Pondok Pesantren Al-Mawardi ini mencoba bagaimana santri itu bisa multifungsi, multi talent. Jadi bahasa Inggris dan bahasa Arab itu menjadi salah satu program unggulan di Pondok Pesantren Al-Mawardi, meskipun banyak kendala-kendala dan anggapan dari masyarakat. Tetapi bukan seperti itu. Al-Mawardi ingin mencetak generasi-generasi emas yang mampu bersaing dengan masyarakat luar. Karena bagaimanapun dua bahasa ini memang sangat penting. Tapi tidak menyampingkan pelajaran-pelajaran lain. Agama, ya. Saya ingin barangkali dari alumni pondok ini dibutuhkan di masyarakat luas, misalnya di di luar negeri misalnya. Ingin barangkali mereka bisa berdakwah lewat bahasa ini, karena tidak menutup kemungkinan mereka merantau keluar, punya teman yang kurang paham keagamaan dan mereka tidak ngerti bahasa Indonesia karena bukan orang Indonesia misalnya, sehingga mereka bisa mengajarilah tentang agama, bagaimana cara sholat menurut Safina, menurut kitab Sulam. Sehingga di sini setiap tahun diadakan istilahnya pentas akbar. Pentas akbar. Ya, di mana mereka dibimbing untuk bisa menterjemah kitab-kitab salaf ke dalam bahasa Inggris. Itu setiap tahun program di Al-Mawardi. Ya, bahkan untuk pentas yang tahun ini sudah ada beberapa santri ditunjuk untuk menghafal juz amma, berikut tafsirnya, berikut penjelasannya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Juz amma pada tahun ini, pada pentas akbar tahun ini ada santri yang bisa hafal juz amma, ditargetkan itu dan bisa faham berikut dengan artinya dengan bahasa Inggris. Dan itu nantinya dijadikan suatu sarana dakwah untuk jadi saya mempunyai kesimpulan bahwa Pondok Pesantren Al-Mawardi ini tidak selalu menuntut santrinya harus alim baca kitab, tetapi bagaimana santrinya bisa nanti bersaing dan kemudian memberikan manfaat, menebar banyak manfaat di tengah masyarakat. Meskipun karena gini ya Kiai, kebanyakan orang beranggapan kalau kita nyantri itu kita harus jadi ustadz. Dalam pandangan jenengan bagaimana? Kalau nyantri wajib menjadi ustadz, wajib menjadi alim. Ini yang perlu diberikan penyadaran bagi masyarakat bahwa orang belajar di pondok itu tidak harus menjadi kiai, tidak harus menjadi ustadz, tapi mereka harus bisa bersaing dan menyesuaikan diri dengan zaman sekarang. Jadi sudah terbukti banyak santri yang sudah menjadi pegawai abdi negara, ada di perusahaan. Diharapkan mereka bisa berdakwah lewat pekerjaannya, bisa menuntun mereka yang kurang paham tentang agama di tempat-tempat kerja mereka. Di samping dirinya juga sudah kuat imannya, sudah ibadahnya sudah bagus. Di samping itu diharapkan bisa menularkan ilmunya ke teman-temannya tentunya. Karena dakwah itu bukan semata-mata kita duduk di atas panggung kemudian ceramah, bukan hanya itu. Iya. Jadi Al-Mawardi inginnya nanti santri itu bisa berdakwah bahkan sampai ke luar negeri, meskipun pada dasarnya mereka tidak jadi ustadz. Anggap merantau ke luar negeri bisa mendakwah. Berbicara tentang Al-Mawardi yang berdiri pada tahun 2013 sampai sekarang tahun 2022, santri dari Al-Mawardi ini apakah memang dari masyarakat sekitar atau
ada dari anggaplah luar Pegantenan atau bahkan luar Pamekasan dan bahkan luar kota untuk nyantri di sini? Alhamdulillah pondok ini berdiri tahun 2013, itu masih masyarakat sekitar. Pada tahun pertama masih Tahun masyarakat sekitar. pertama. Tahun ketiga sudah ada dari luar Pegantenan. Sudah ada dari Rek-Rek, Ya, Pelengahan. Pelengahan. Ya. Tahun keempat ada dari Sulawesi. Sulawesi. Iya. Dan ketepatan sekarang sudah tamat di sini, sudah keluar. Bahkan menurut informasi yang nyampe ke saya, dia itu sudah menjadi pengurus masjid di Sulawesi karena memang di sana kekurangan untuk pemangku agama. Dan kalau sekarang sudah banyak yang dari luar. Sudah ada yang dari Surabaya, ada yang dari Pamekasan kota, ada yang dari Bangkalan. Ini terbukti bahwa Al-Mawardi semakin tahun akan terus berkembang. Alhamdulillah, sesuai dengan ridha Allah. Ini yang sangat saya harapkan, mendapat ridha Allah dan menjadi kebanggaan Rasulullah. Ya, jadi kemudian Kiai, setelah saya tadi nyampe di Al-Mawardi, saya menemukan tulisan ini di belakang bahwa arkenah kaudien sing untong akih bedeneng ilmu semanfaat ben salat sekhosok. Ini maksudnya bagaimana, Kiai? Salat itu merupakan ibadah yang memang dalam Islam itu sangat diutamakan. Bahkan salat itu dikatakan tiang agama. Tiang agama. Dan di dalam sholat itu penuh dengan makna, penuh dengan arti, komunikasi langsung dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi semua aktivitas kita sebetulnya itu harus diawali dengan niatan bahwa semua apa yang telah kita terima itu atas kehendak dan pemberian Allah, dan semuanya itu atas kuasa Allah. Sehingga di sana kita diminta harus selalu minta petunjuk jalan dan harus selalu minta pertolongan pada Allah, karena petunjuk itu merupakan jalan menuju sesuatu yang kita tuju. Arah yang kita tuju harus melalui petunjuk. Tanpa petunjuk maka kita akan sesat. Sehingga disinilah dengan petunjuk ini maka merupakan sesuatu yang menjadi jalan kita akan kemana kita. Maka kalau sudah ada petunjuk maka kita akan mencapai apa yang kita tuju atas pertolongan Allah. Sehingga saya selalu menyampaikan pada santri di sini, perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi karena memang ketika kebanyakan orang beranggapan bahwa kenapa hidup saya hanya seperti ini, mungkin memang dari sholatnya. Dari sholatnya. Saya tadi masuk ke Pondok Pesantren Al-Mawardi menemukan tulisan ini, mungkin ini slogan dari Pondok Pesantren Al-Mawardi. Moto ya. Arkena kaudien sing untong akih bedeneng ilmu semanfaat ben sholat sekhoso. Jadi kehidupan itu akan sangat berharga ketika kita mempunyai ilmu yang bermanfaat dan sholat yang khusyuk. Tidak ada gunanya hidup ketika kita tidak punya ilmu yang bermanfaat, sholat kita tidak khusyuk. Mungkin seperti itu. Orang itu akan malas untuk sholat apabila ilmunya nggak manfaat. Jadi antara sholat dan antara ilmu dan sholat ini berjalan beriringan. Harus bergandengan. Tidak, karena ada orang yang sholat tidak berilmu. Iya. Ada orang yang berilmu tapi tidak sholat. Bisa saja karena ilmunya tidak manfaat. Dan yang diharapkan oleh Pondok Pesantren Al-Mawardi adalah santri yang berilmu dan yang sholat. Santri yang sholat juga yang berilmu. Saya sudah sampaikan ke santri di sini, saya itu paling benci apabila melihat santri malas sholat. Bahkan tidak segan-segan saya langsung ke kamarnya. Bahkan saya langsung perintah langsung, kalau
kelihatan tidak berjamaah, saya langsung tanya. Dan alhamdulillah saya hafal santri di sini walaupun sekarang sudah agak banyak. Enggak usah ngabsen, saya lihat saja siapa yang tidak ada di masjid sudah saya tahu. Di mana dia? Sakit Pak Kiai. Ya suruh sholat. Kalau enggak sholat nanti yang dosa yang sekamar. Seperti itu saya. Karena saya siapa yang tidak sholat maka masa depannya akan suram. Sholat merupakan satu pegangan yang harus kita pegang. Kalau sudah sholatnya baik maka yang lain akan baik. Semuanya bergantung pada sholat. Semuanya tergantung pada Pondok Pesantren Al-Mawardi bukan hanya mendidik siswa dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, tetapi ini terbukti bahwa diwajibkan sholat berjemaah. Iya. 5 waktu, Kiai. Iya, 5 waktu. 5 waktu diwajibkan sholat berjemaah di Pondok Pesantren Al-Mawardi. Kemudian mungkin ini yang terakhir, Kiai. Berbicara tentang Al-Mawardi, bisa kita akui bahwa pesantren pada hari ini di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan ini, tidak lagi bisa kita hitung dengan jari, artinya banyak. Tentunya persaingan dari bahasa kasarnya persaingan antar pesantren itu semakin banyak. Lalu apa kemudian yang akan menjadi pembeda dari pesantren-pesantren yang lain dengan Pondok Pesantren Al-Mawardi? Saya tidak menganggap pesantren itu bersaing. Nah, tidak ada persaingan antar pesantren. Tidak ada persaingan di pesantren. Semuanya tentu untuk syiar Allah. Cuman setiap pesantren tentu punya ciri khas masing-masing. Di pondok ini ciri khasnya memang untuk mengembangkan bahasa Arab, bahasa Inggris. Dan dengan program ini alhamdulillah alumni-alumni dari pondok pesantren ini sudah banyak diterima di lembaga-lembaga yang bagus. Contohnya sudah banyak di pesantren yang dianggap sudah bisa saja internasional. Alhamdulillah. Ya, seperti di Nurul Jadid sudah banyak alumni di sana. Ada yang diterima di Unijoyo dan di lembaga-lembaga lain. Karena di sini ya tidak ada universitasnya, sehingga kan bisa diukur dari alumninya. Bahkan dengan pondok yang masih bisa dikatakan belia ini, pondok ini sudah bisa menugaskan santrinya yang sudah tamat di sini. Maksudnya dari lembaga-lembaga lain yang membutuhkan tenaga pengajar dan mereka mungkin percaya pada pondok ini sehingga mereka minta bantuan ke pondok ini. Sudah ada yang ke Bangkalan, ada di Sumeneb, ada di Sampang. Pokoknya kalau di Madura sudah ada bisa dikatakan duta-duta Al-Mawardi di sana untuk mengembangkan ilmunya, menjalankan dakwah di sana. Itu untuk syiar. Jadi untuk syiar. Pesantren itu bukan bersaing, tapi bagaimana kemudian sama-sama untuk tetap mensyiarkan agama Islam. Al-Mawardi juga mengambil bagian 2013 sekarang 2022 sekitar kurang lebih umur 9 sampai 10 tahun. Ini termasuk pada umur yang masih belia, tetapi gagasannya sudah luar biasa. Alhamdulillah. Yang tidak kalah pentingnya mendapat ridha Allah. Itu yang terpenting. Ya. Dan yang sangat penting adalah bagaimana alumni Pondok Pesantren Al-Mawardi mempunyai ilmu yang bermanfaat dan sholatnya khusyuk. Ya. Serta sholatnya khusyuk dan mempunyai ilmu yang bermanfaat. Itu harapan besar. Harapan kami. Berbicara mereka tidak jadi ustadz, berbicara mereka tidak jadi guru, itu hal yang biasa. Tetapi mereka santri atau alumni Al-Mawardi yang tidak sholat itu yang mungkin ada kabar santri Al-Mawardi tidak sholat itu bisa menyakiti hati Pak Kiai. Bukan, saya sudah sampaikan pada santri, saya merasa sedih. Bukan tidak sholat, apabila kalian malas saja sudah sholat. Kenapa? Karena sholat itu hubungan langsung dengan Allah. Sehingga saya di sini, kami pengurus ingin menjadikan sholat adalah hubungan dengan Allah dan bahasa Arab, bahasa Inggris
bahasa Indonesia hubungan dengan sesamanya, sesama manusia. Antara vertikal dan horizontalnya itu seimbang. Hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Ya, teman ngopi mungkin sampai di sini sharing kita pada kesempatan kali ini di Pondok Pesantren Al-Mawardi Pesanggar Pagantenan, dengan harapan semoga pesantren ini tetap menjadi pesantren yang mensyiarkan agama Islam, dan semoga santrinya mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan semoga jenengan kiai diberikan ilmu yang diberikan umur yang barokah, tetap bisa membimbing kami sebagai santri Pondok Pesantren Al-Mawardi. Ya, teman ngopi, sampai di sini semoga apa yang telah kita sharing menjadi suatu hal yang bermanfaat. Amin, amin. Ya, teman ngopi, kita tutup ngopi sharing teman ngopi gudang inspirasi. Terima kasih.